Jumpa lagi rekan trader Indonesia dimanapun berada, salam jumpa. Seperti biasa, setiap hari bersama Market, setiap hari bersama Maurits di edisi apa ya? Analisa tuh, rekan trader semuanya. Analisa harian bersama kami. Di mana kami akan selalu memberikan yang terbaik buat rekan trader, informasi terbaik, terkini, terpercaya, ya, terdepan. Wah, Yamaha selalu depan, Market selalu di depan. Oke rekan trader, seperti biasa, semakin hangat dan semakin panas pergerakan yang terjadi di pasar. Gold kembali lagi mencoba untuk berbalik arah lagi, dan seperti yang saya bilang di kemarin kan, saya bilang gold itu akan menutupi pergerakan harian kemarin itu di 4.000-an ke atas sampai 4.008. Dan ya memang benar kan trader. Rekan trader lihat gold itu di hari kemarin ya, dia itu sampai menuju ke 4.036. Ya, saya bilangnya 4.008, tapi rupanya dikasih diskon 4.036. Artinya kan perlahan namun pasti sudah mulai terbentuk. Sudah mulai terbentuk apa yang dinamakan dovish ya. Yang dinamakan continuously dovish ya. Nah, ini yang saya jelaskan kemarin ya, bahwa kehati-hatian dovish atau bahasa kerennya itu hawkish cut. Nah, ini kan ada istilah baru juga nih buat rekan trader semuanya. Nah, dovish yang hati-hati dan hawkish cut. Nah, ini kita akan bahas. Tapi sebenarnya pembahasan ini nanti akan saya coba membawakan itu di webinar nanti. Tapi ini ya kita masuk aja di analisa harian dulu ya rekan trader. Dan seperti biasa, kita coba lihat apa yang terjadi di pasar pada hari ini. Hari kemarin. Untuk hari kemarin, rekan trader bisa lihat bahwa bagaimana indeks dolar Amerika ini kembali bertahta di titik yang tertinggi, naik lagi ke 99.351. Ini luar biasa, saya sangat senang karena semakin tinggi dolar semakin banyak lecuan saya. Nah, gitu ya rekan trader, kalau dolar jatuh, aduh makin miskin lah ini diriku. Oke. Selanjutnya rekan trader, kita lihat euro angkel saham dolar. Euro angkel saham dolar semakin terjatuh. Jatuh bangun, aku mengejarmu ya euro angkel saham dolar. Euro agak sedikit mengalami pelemahan rekan trader dan kemarin turun hingga level 1.15439. Begitupun juga untuk pound sterling. Pound sterling pun juga jatuh. Bayangkan dia jatuh hingga level 1.31224. Sedangkan untuk gold rekan trader kemarin naik sangat luar biasa. Dia naik hingga menembus level 4027. Hari ini pasar dibuka di 4045. Tapi agak sedikit oleng ini pasar. Pasar sedikit oleng dan sedikit mengalami pelemahan di level 3.988. Walaupun hari barusan aja dia udah mulai sedikit pusingnya sudah mulai hilang dan kembali lagi naik di 4.018. Ini kalau saya mau bilang ini kalau kata orang-orang di wilayah Indonesia Timur, ini emas ini lagi supir mabuk ini. Supir mabuk. Ini lagi turun dia nih. Bercanda kan trader. Dan untuk USD yen Jepang, kita lihat USD yen Jepang semakin terbang tinggi. Kemarin USD yen Jepang menembus level 154.454. Ini adalah level yang tinggi, sangat luar biasa ya, dari pergerakan terjadi pada USD yen Jepang. Nah, rekan trader, ini adalah apa yang terjadi pada pasar di hari kemarin rekan trader. Ini sangat luar biasa rekan trader semuanya. Dan kalau kita lihat ini apa yang terjadi ini, tidak bisa kita pungkiri bahwa keadaannya sangat luar biasa. Dan seperti biasa rekan trader, selalu akan ada tema-tema harian yang ingin saya bawakan untuk rekan trader semuanya. Untuk tema hari ini, sahabat rekan trader, saya akan membahas sesuatu yang sangat luar biasa untuk rekan trader. Dan untuk tema kali ini adalah, ini tema saya ini udah seperti kayak judul-judul lagu aja ini ya. Sabar, saya balik dulu. Tema harian kita kali ini tentang
pemulihan yang tertahan. Woi. Kalau rekan trader melihat judul-judul saya ya, pemulihan gold yang tertahan. Ini judul-judul saya ini, waduh, ini baratnya kata-kata judul-judul saya ini udah seperti kayak judul-judul lagunya punya Dewa 19 ini. Udah mirip-mirip gitu, puitis sekali diriku ini ya. Judulnya adalah tentang pemulihan yang tertahan. Nah, ini dia. Pemulihan yang tertahan. Ini saya bereksepsi bahwa ini adalah suatu pergerakan yang terjadi pada emas, di mana emas ini kemarin dia pulih, tapi mengawali hari ini agak sedikit tertahan rekan trader. Dan itu adalah sesuatu yang sangat luar biasa dan wajar rekan trader. Kalau rekan trader lihat, kemarin itu rekan trader emas bisa naik sampai level yang paling tinggi. Tadi barusan saya bilang bahwa emas itu udah sampai di level 4027 kemarin, dan barusan aja udah sampai di 4039. Kita memandang suatu hasil rapat FOMC itu jangan kita memandang itu dalam suatu skala yang cepat. Ini ya, banyak yang bilang bahwa ini The Fed pangkas tingkat suku bunga tapi kok gold turun. Nah, itu gini rekan trader, itu kita harus lihat bahwa setiap pernyataan, setiap keputusan yang dikeluarkan oleh The Fed itu bukan keputusan yang memberikan arahan dan akan terjadi di dalam satu hari rekan trader. Waduh, ini mah bukan The Fed, ini bukan seperti pembangunan candi ini rekan trader, Prambanan rekan trader, satu malam pun juga langsung tiba-tiba jadi. Bukan rekan trader. Jadi apa yang diputuskan The Fed itu implikasinya itu dalam jangka waktu yang agak panjang rekan trader. Nah, oleh karena itu impact dari implikasi jangka panjang itu akan selalu ada ya. Ya seperti gini rekan trader. Apa yang digariskan oleh The Fed ibarat kata itu adalah sebuah hasil dalam, bukan sebuah hasil lah, sebuah konsep dari peperangan yang besar ya. Tapi di dalam suatu peperangan yang besar itu kan akan selalu ada pertempuran-pertempuran yang ada di situ. Nah, secara garis besar konsepnya itu adalah dovish yang sangat tertahan ya. Totally dovish ya, artinya dovish yang intinya tidak terlalu dovish, tapi dovishnya itu mengarah ke hawkish cut. Dovish itu mengarah ke hawkish, tapi hawkish yang dipenuhi dengan dalam tanda petiknya itu ada sesuatu yang harus bisa, ada sesuatu yang memang harus bisa, cerita kasarnya gini ya, saya mau bilang seperti kayak gimana, ini dovish. Tapi dovish ini tidak terlalu dovish banget, tapi dovish menuju ke hawkish ya. Tapi hawkish juga bukan hawkish yang sangat luar biasa, tapi hawkish yang memang ya ini ceritanya banci jadinya. Antara dovish dan hawkish jadi tengah-tengah, ini banci juga ini keputusannya. Jadi tidak terlalu kuat dovish, tapi dia menuju ke hawkish, tapi tidak terlalu kuat hawkish juga rekan trader, karena itu kan dari awal kan saya udah bilang bahwa keputusan yang diambil oleh The Fed ini adalah suatu keputusan di mana keputusan itu tidak dipenuhi oleh keseluruhan data-data. Dan kita udah tahu bahwa data-data yang tidak ada itu impact dari shutdown pemerintahan Amerika. Nah, ini dia. Dan kalau kita melihat apa yang disebutkan, persepsi statement yang dikeluarkan oleh Jerome Powell sudah sangat jelas bahwa pemangkasan tingkat suku bunga dilakukan, tapi kita akan melihat lagi di pemangkasan berikutnya, bukan di pemangkasan berikutnya, di pertemuan FOMC berikutnya. Tidak tertutup kemungkinan bahwa di pertemuan FOMC berikutnya itu tidak ada pemangkasan. Nah, ini yang dibilang hawkish cut ya. Yang tadinya dari dovish dia bisa berubah jadi hawkish, jadi ya tengah-tengah kan. Ini sepertinya ini banci nih ya, antara dovish dan hawkish. Udah nggak jelas juga nih antara wanita dan laki-laki, yang nggak tahu, ini nggak jelas ini. Tapi segitulah rekan trader. Nah, ini dia. Oleh karena itu rekan trader, impactnya buat emas itu ya memang emas punya kemampuan atau memang dia akan sedikit pulih, tapi tidak pulih benar-benar rekan trader, karena ditopang oleh data-data yang memang
belum ada, dan memang data-data itu sangat dibutuhkan supaya bisa memberikan patokan atau bisa memberikan keputusan bahwa sebenarnya nih sikap The Fed nih harus segini nih. Nah itu dia rekan trader, intinya nggak bulat. Nah itu aja rekan trader. Akhirnya impact-nya juga ya akan berimpactnya sangat besar juga. Impact-nya itu ya emas punya peluang akan naik, tapi tidak kuat banget ya, dia slow. Nah ini dia rekan trader. Oleh karena itu kenaikan yang terjadi pun juga ini akan benar-benar kita lihat karena ada sesuatu juga yang bisa membuat itu hawkish. Jadi ya itu di tengah-tengah. Nah itu dia Bapak Ibu semuanya. Naik ya naik, tapi ada peluang untuk tertekan juga. Semua itu tergantung dari data-data yang akan dikeluarkan. Nah, tapi rekan trader, yang ingin saya sampaikan buat rekan trader bahwa setelah statement yang dikeluarkan oleh Jerome Powell, harap diperhatikan juga statement yang akan dikeluarkan oleh para pejabat The Fed. Nah itu dia rekan trader. Para pejabat The Fed ini seperti ini ya. Mereka itu kepanjangan tangan atau ya penyambung lidah. Ya, seperti kata Bung Karno kan, penyambung lidah rakyat. Saya ini adalah penyambung lidah rakyat kata Bung Karno. Nah jadi The Fed, para gubernur sentral The Fed yang lainnya itu sebagai penyambung lidahnya Jerome Powell rekan trader. Mereka juga akan memberikan statement, dan biasa statement-statement ini juga sangat mempengaruhi arah pergerakan pasar. Oleh karena itu rekan trader, sekali lagi saya bilang gold masuk dalam situasi di mana pemulihan yang tertahan. Dia pulih tapi ya agak sedikit tertahan rekan trader, seperti orang bilang udah sembuh dari sakit tapi ya belum sembuh-sembuh banget, masih ada sakit-sakitnya dikit. Nah itu dia. Ya lagi cinta-cintanya tapi masih kecewa-kecewa juga ya karena udah selingkuh. Contohnya seperti kayak gitu rekan trader. Nah, oleh karena itu rekan trader, ini saya cuma memberikan kiasan aja rekan trader karena saya sering bekerja dengan orang Indonesia, dengan sering bekerja dengan orang Indonesia, sering dengan trader yang lainnya. Kalau kadang-kadang kalau berbicara dengan para trader di Indonesia itu lebih cepat tangkap kalau kita memberikan kiasan Bapak Ibu. Kalau memberikan kiasan itu paling cepat tangkap rekan trader, tapi kalau memberikan bahasa-bahasa teknikal jamin sulit ditangkap, dan memang saya sangat paham itu. Makanya kenapa saya sering memberikan ya canda-candaan, kiasan-kiasan, karena bahasa-bahasa kiasan itu lebih enak ya, lebih enak dan lebih mudah ditangkap oleh kita semuanya. Oleh karena itu ya mohon maaf kalau memang bahasa saya kebanyakan kiasan, tapi sebenarnya kalau mau melihat dari kiasan itu ya memang lebih gampang dan lebih mudah untuk dipahami. Nah, oleh karena itu rekan trader, pemulihan yang tertahan ini yaitu maksudnya itu adalah dengan sikap yang keraguan-raguan cautiously dovish menuju ke hawkish cut ya. Inilah yang menyebabkan emas kemungkinan besar dia akan naik, tapi kenaikan dia tidak full karena sikap yang tidak full dari The Fed. Ini adalah impact dari data-datanya tidak ada. Data-datanya tidak ada itu adalah impact dari shoot down. Jadi kita melihat ke belakang ya. Nah dari sini. Dan kita akan melihat sampai kapankah shoot down itu terjadi. Kalau seumpamanya shoot down itu dalam pertengahan atau mungkin setelah bulan November ini dia udah selesai dan data-datanya itu akan keluar, ya kemungkinan dia akan dovish lagi dan akan dipangkas lagi. Tapi kalau seumpamanya tidak, dia akan bisa berubah yang tadinya dovish, pemangkasan tingkat suku bunga, kemungkinan pada tanggal 7 Desember nanti bisa aja pemangkasan tingkat suku bunga itu tidak dilakukan, dan konsentrasi yang tadinya costly dovish hawkish kan bisa saja dia menjadi hawkish. Dan apabila ini terjadi, ya kita udah tahu kalau hawkish emas akan kemana, dolar akan kemana. Tapi saya masih tetap waduh sampai batuk sampai batuk saya masih tetap menyimpan pernyataan dari Donald Trump. Donald Trump sudah bilang bahwa kita tidak akan memberikan kesempatan kepada The Fed untuk menaikkan suku bunga. Awas,
pernyataan Donald Trump ini, kadang-kadang Donald Trump ini seperti emak-emak, lampu ke kiri beloknya ke kanan. Tapi ada saatnya, di saat ketegasan yang dilakukan Donald Trump itu harus dilakukan, karena kalau tidak dilakukan bahaya. Nah, oleh karena itu apabila Donald Trump sudah menyatakan hal tersebut, ya keputusan akhirnya kita udah tahu akan arahnya kemana. Oke rekan trader semuanya, thank you. Kita akan masuk aja sampai batuk-batuk saya ini. Waduh, bikin mencekam sampai batuk. Oke rekan trader, sekarang kita coba langsung masuk aja di analisa teknikal. Kita seperti biasa masuk analisa teknikal dari indeks dolar Amerika. Indeks dolar Amerika hari ini rekan trader, kalau rekan trader lihat bagaimana indeks dolar Amerika mencoba untuk naik lagi. Indeks dolar Amerika masih bisa naik rekan trader untuk, ya itulah, pasar kan masih mencerna antara dovish dan hawkish cut. Nah ini dia, cautiously dovish dan hawkish cut. Oleh karena itu ya sangat wajar rekan trader, indeks dolar Amerika ini akan sedikit naik ya. Makanya saya bilang indeks dolar Amerika ini akan naik. Ya menurut saya itu naiknya itu malahan bisa sampai di level 99.354. Tapi sekali lagi juga bahwa hati-hati, pelemahan juga bisa saja terjadi ya. Dan dia bisa sampai di 99.075. Intinya hari ini dia akan tetap di level 99. Bagaimanakah untuk euro uncle saham dolar kan trader? Kita lihat euro uncle saham dolar. Pergerakan untuk euro uncle saham dolar kan trader pada kesempatan kali ini, euro uncle saham dolar bergerak sangat luar biasa. Ya luar biasa tertekan maksudnya. Agak sedikit tendensinya agak sedikit turun ke bawah rekan trader, dan saya mencoba melihat bahwa dia ini akan mencoba turun hingga level terendah di posisi 1.15430. Tapi sekali lagi hati-hati bahwa peluang untuk naik pun juga masih tetap ada. Dia masih bisa akan naik hingga level tertinggi di seputaran 157.15729. Waduh, saking semangatnya diriku ini hari Jumat. Jumat barokah, Jumat penuh kemenangan buat kita semuanya. Pound sterling, sekarang kita coba masuk di pound sterling. Untuk pound sterling rekan trader, sekali lagi saya mau bilang buat Bapak Ibu semuanya, rekan trader semuanya, bahwa pound sterling hari ini ya agak sedikit goyang juga ini pound sterling ini ya. Agak sedikit memiliki tendensi yang sedikit mengarah ke arah selatan. Ya. Pantai Laut Selatan dia ini arahnya. Dia akan mencoba turun hingga level 1.31049, walaupun tidak terlalu kemungkinan dia akan juga bisa naik. Tapi kenaikan dia ini kayaknya sulit deh. Ke level tertinggi di seputaran 1.31608. Bagaimanakah untuk gold? Kita lihat. Nah, inilah gold rekan trader. Gold ini rekan trader jujur ya, jujur. Saya masih tetap berasumsi gold ini masih naik. Walaupun tadi sempat naik di posisi 4045, dia turun ke 3988 dan dia sekarang naik. Kalau menurut saya peluang naik masih tetap ada ya, dan saya berasumsi bahwa dia ini akan mencoba naik ya minimal dia ini akan bisa sampai di level 4066 ya, tapi peluang untuk jatuh juga masih tetap ada. Dia bisa turun di 3995. Intinya dia keluar dari zona 4000. Tapi saya masih tetap asumsi saya 4066 itu tercapai hari ini. Sedangkan untuk USD yen Jepang rekan trader, kita lihat USD yen Jepang hari ini, sabar kan trader. Nah ini udah saya tunjukin ya. Nah untuk USD yen Jepang rekan trader harap diperhatikan bahwa USD yen Jepang hari ini dia sangat luar biasa. Dia memang agak sedikit naik ya. Sepertinya dia udah sampai di level yang paling tinggi deh. Menurut saya ya ketinggian mungkin akan mencoba sampai di 154.557, walaupun secara garis besar peluang jatuh pun juga sangat besar ya, dia bisa jatuh hingga level 153.828. Ini dia. Nah inilah rekan trader apa yang terjadi saat ini ya, saya berharap bisa bermanfaat untuk rekan trader semuanya. Dan rekan trader untuk
kalender ekonomi ya rekan trader. Saya coba kasih tunjuk dulu kalender ekonomi buat rekan trader. Prinsipnya kalender ekonomi hari ini tidak ada yang luar biasa, tapi ya hari ini cuma nanti pada pukul 17.00 ada data inflasi dari Eropa. Tapi harap diperhatikan oleh rekan trader semuanya, itu akan ada pidato pada pukul 6 ya dari Bostik. Ini harap diperhatikan oleh rekan trader ya. Habis itu ada pidato juga dari Hamak. Nah, ini pidato-pidato ini rekan trader adalah pidato pelengkap setelah pidato yang dikeluarkan oleh Jeremy Powell. Jadi harap diperhatikan oleh rekan trader semuanya. Pidato ini juga akan sangat memberikan kekuatan yang sangat luar biasa terhadap pergerakan pasar. Jadi hati-hati rekan trader di seputaran jam segitu ya. Ini saya sekali lagi buat kasih masukan buat rekan trader semuanya. Nah, dan rekan trader sekali lagi saya mau bilang buat rekan trader bahwa rekan trader jangan lupa nanti malam pada pukul 8 malam waktu Indonesia bagian Barat akan ada webinar ya, judulnya sudah rekan trader bisa lihat sekarang ini bagaimana sikap yang diambil oleh The Fed, Coach Dovish ya menuju hawkish cut ya, dan bagaimana pengaruhnya bagi pasar pasca pertemuan FOMC kemarin. Jadi intinya sikap dari hawkish cut ini sikap ragu-ragu ya, banci lah ini kiranya ini banci lah ini ya antara dovish dengan hawkish dan pengaruhnya terhadap pasar ke depan. Nah gitu. Oke rekan trader, demikian analisa harian kita. Saya berharap semoga apa yang saya bawakan ini bermanfaat untuk rekan trader semuanya. Akhir kata rekan trader jangan lupa 20.00 waktu Indonesia bagian Barat jam 8 malam kembali hadir lagi di acara webinar. Kita akan membahas lagi kebijakan-kebijakan yang ada. Saya senang banget kalau berbicara tentang kebijakan ini atau berbicara tentang politik. Waduh, senang banget saya berbicara tentang hal ini supaya kita bisa mengkaji ya. Kita mengkaji, oh iya dari sisi politiknya gini, dari sisi ekonominya gini ya kan. Dan dari situ kita bisa melihat persepsi ke depan ya. Kita naik pangkat dikit lah, waduh udah terlalu lama kita jadi kopral ini ya. Kadang-kadang kita harus jadi jenderal lah, masa kopral Jono terus kan. Jadilah kita lah ya, Jenderal Nagabonar lah kita ini sekali-sekali ya. Kita harus naik posisi kita. Kita harus naik posisi ya. Yang tadinya trader biasa, kita harus sedikit belajar supaya menjadi seorang analis. Ya karena kalau sudah menjadi analis artinya kan dia juga sangat luar biasa sebagai seorang trader. Nah itu dia, makanya memang tugas saya mencoba memberikan persepsi forex dari sisi lain. Di saat hampir 99% ya analis forex yang berada di jagat raya, jagat online lebih ke sisi teknikal, di saat itulah 0,1% itu saya lebih ke arah fundamental. Nah itu dia kan, jarang kan, asik-asik aja kan berjalan sendiri itu sangat luar biasa kan trader. Intinya kan di saat orang belum jalani hal tersebut ya kita masuk jalur situ kan, itu kan luar biasa. Oke rekan trader, thank you, sampai ketemu di acara webinar lagi nanti. Semoga bermanfaat untuk rekan trader semuanya. Salam profit Indonesia.